ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita teman-teman kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat beliau kita insya Allah diberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga bisa mengikuti acara buka buku yang bakal diisi, yang bakal dipresentasikan yang oleh Mas Rifa Irfan selaku pengisi materi pada malam hari ini. Yang kedua, marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad, kepada Nabi tauladan kita, Nabi Muhammad SAW. Karena berkat beliau pula kita masih diberikan nikmat untuk masih merasakan nikmatnya Islam, iman hingga pada saat ini. Sebelum mulai acara, alangkah baiknya nih teman-teman kita buka acara ini dengan pembacaan basmalah bersama-sama ya dulu ya. Abata. Acara selanjutnya agar lebih afdol nih, agar dapat hidayah yang lebih juga sebelum mulai acara, marilah kita mendengarkan tilawatil Quran qori dari panitia JMMI Jamaah Masjid Manado ini. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan. Ya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah terdengar suara saya? Ya, terdengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Fikri dari Teknik Kimia ITS angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini akan membacakan surat Al-Hujurat ayat 10 sampai 13 yang isinya berkaitan tentang panduan untuk sebagai kita manusia untuk berhubungan sosial bersama orang lain nanti agar tidak menyakiti orang lain tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskharu qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhann inna ba'dadh dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Semoga dengan diawali juga dengan tilawatil Quran. Semoga acara pada malam ini insya Allah keberkahannya makin bertambah ya teman-teman. Sebelum masuk ke acara inti, mohon izin dulu saya mungkin menyapa Mas Rifai Rifan. Assalamualaikum Mas Rifai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tes jelas ya Mas ya. Lancar G Mas, G. Kedengaran kan teman-teman ya? Kedengaran. Jadi sebelum memasuki acara inti, izinkan saya juga membacakan isi dari Mas Rifai sendiri. Insya Allah yang sudah nggak familiar juga buat teman-teman, tapi nggak apa-apa. Insya Allah pada malam hari ini pengisi buka buku oleh Ahmad Rifai Rifan. Beliau merupakan seorang dulunya lulusan dari ITS dan pada masa remajanya, pada masa kuliahnya beliau juga pernah menjadi wakil ketua kelompok studi Islam di Lamongan, ketua kaderisasi UKM Penalaran ITS, lembaga kajian ASOF di lembaga dakwah jurusan di Teknik Mesin, forum Lingkar Pena, dan banyak lagi, serta pernah menjuarai juga di beberapa olimpiade, menjadi mahasiswa inspiratif di ITS, serta sudah menuliskan banyak buku ya teman-teman, dan salah satunya insya Allah bakal dibedah pada malam hari ini dengan judul Kamu Nggak Harus Nyenengin Hati Semua Orang. Nah, mungkin yang udah ada tanya-tanya nih di kepalanya, aduh kenapa sih nggak harus nyenengin semua orang, mungkin bisa sambil disimpan dari sekarang pertanyaannya, jadi nanti ketika saat bertanya boleh menyalakan mikrofon sama on cam videonya, di on cam kan, atau jika pun berhalangan bisa bertanya lewat via chat private atau langsung di kolom chat di komentar. Jadi mungkin langsung saja. Oh ya, nanti sekalian juga saya izin untuk Mas Rifai, mungkin nanti kalau tidak dari saya atau dari panitia bakal mengingatkan jika waktunya sudah mendekati habis. Soalnya mungkin acaranya juga sampai jam 9, sekalian dengan tanya jawabnya. Oke, karena sudah masuk waktunya, saya persilahkan kepada Mas Ahmad Rifai Rifan, kepada beliau, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mudah-mudahan cerah di tempat teman-teman semuanya. Kita dikarunia oleh Allah kesempatan untuk belajar bareng, untuk diskusi bareng, untuk sharing bareng tentang salah satu buku yang saya tulis beberapa bulan yang lalu. Judulnya Kamu Nggak Harus Nyenengin Hati Semua Orang. Oh ya, mohon maaf teman-teman panitia, tadi saya sudah kirim slide presentasi, bisa minta tolong di-share ya. Ya, tolong untuk di-share materinya agar teman-teman yang lain juga bisa melihat secara langsung. Mbak Salma ya kalau nggak salah, bisa. Oh, Mbak Shirley. Oke. Nah, jadi ini bukunya, ini covernya. Buku ini saya tulis sekitar, kalau nggak salah terbitnya kira-kira bulan Maret, baru tahun ini. Jadi termasuk buku yang baru juga. Buku ini alhamdulillah tema yang saya bahas mungkin cukup relate atau nyambung banget dengan tema kehidupan sehari-hari, di mana kita hidup di zaman yang serba mementingkan citra. Seolah-olah keputusan-keputusan besar dalam hidup kita
pertimbangannya banyak sekali dipengaruhi oleh omongan-omongan orang, oleh perasaan-perasaan orang, sehingga kita, mungkin cukup punya kesempatan untuk gimana sih mempertimbangkan perasaan orang lain dan versus perasaan saya sendiri gitu. Akhirnya untuk mempertimbangkan perasaan-perasaan itu, mungkin kita butuh butuh saran, butuh nasihat, gimana caranya agar kita bisa menyeimbangkan antara kepentingan orang lain dengan kepentingan diri kita sendiri. Misal, contoh saja, ada beberapa anak muda misalnya, permasalahan anak muda biasanya, misalnya dalam hal pilih jurusan aja deh, pilih jurusan, sudah punya pertimbangan gimana caranya saya bisa memilih jurusan kuliah, jurusan ketika SMA misalnya. Itu pertimbangannya, saya ini nyenengin siapa nih? Nyenengin diri saya sendiri, nyenengin orang tua, atau nyenengin orang-orang sekeliling saya, sahabat-sahabat saya. Misalnya ada yang pengen kita kuliah di tempat yang sama dengan mereka, ada mungkin pertimbangan orang tua. Misal kita punya pilihan atau dalam pandangan orang-orang di sekeliling kita misalnya, jurusan sastra itu jurusan yang kurang prospek di masa depan, misalnya ada yang bilang seperti itu. Padahal kita memiliki passion di bidang sastra nih, kita memiliki passion di bidang kepenulisan, bidang fiksi misalnya, pengen bikin novel dan lain-lain. Kita seolah-olah awalnya punya bakat yang besar sekali di bidang itu, tapi ujung-ujungnya karena mempertimbangkan perasaan banyak orang, mempertimbangkan perasaan orang tua, mempertimbangkan perasaan teman-teman, atau bahkan karena pendapat-pendapat orang lain yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya seperti tadi, jurusan ini sepertinya kurang prospek deh di masa depan. Kamu mau jadi apa kalau lulusan sastra misalnya? Sastrawan udah nggak ada sekarang, udah jarang banget yang kehidupan finansialnya baik, misalnya seperti itu. Akhirnya omongan-omongan orang seperti itu menjadi pertimbangan bagi kita, terpaksa demi mengikuti omongan orang, akhirnya kita nggak berani mengikuti passion yang sudah tertanam dalam diri kita, misalnya seperti itu. Atau contoh lagi nih, kita pengen nikah misalnya, pengen nikah nanti setelah lulus kuliah, setelah kerja misalnya, pengen menikah. Tapi pertimbangan nikahnya bukan karena kita benar-benar siap untuk menikah, tetapi karena mungkin galau dengan omongan-omongan banyak orang yang berkali-kali menanyakan, usiamu sudah berapa kok belum nikah-nikah, misalnya seperti itu. Atau tentang pekerjaan misalnya, kita akhirnya terpaksa memilih pekerjaan yang tidak sesuai dengan diri kita, karena alasan pekerjaan itu kurang elit di hadapan orang-orang sekeliling kita. Nah, pertimbangan-pertimbangan semacam itulah yang akhirnya menjadikan saya mungkin kegelisahan ini dirasakan oleh banyak orang. Akhirnya saya menuliskan judul buku, "Kamu Nggak Harus Nyenengin Hati Semua Orang." Mungkin banyak yang bingung dengan istilah nyenengin hati semua orang ini gimana, Rifai? Bukankah kita disuruh untuk membahagiakan orang lain, kita disuruh untuk memprioritaskan untuk bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang, tapi di buku ini di judulnya kok justru malah bertentangan banget kayaknya ya. Kamu nggak harus nyenengin hati semua orang, itu maksudnya seperti apa? Baik, kita mungkin perlu perjelas dulu kalimat ini. Jadi kalau dalam dunia kepenulisan buku, judul itu penting banget, penting banget. Banyak banget buku yang isinya itu menarik, isinya itu sangat bermanfaat, tetapi karena pemilihan kalimat di judul itu tidak tepat atau kurang kurang jelek gitu ya, kurang jelek, kurang ngena bagi pembaca, ujung-ujungnya buku itu tidak terbaca. Tapi banyak juga sih buku-buku yang isinya biasa-biasa saja, tetapi karena dikasih judul yang ngena banget, akhirnya buku itu dibaca oleh banyak orang. Tapi harapan kita tentu saja judul itu mewakili isi buku juga gitu. Lalu kenapa saya memilih judul ini? Kamu nggak harus nyenengin hati semua orang. Maksudnya seperti apa? Yang saya maksud pertama adalah ini pertimbangan-pertimbangan sosial dalam kehidupan kita. Tidak selalu kita bisa menyenangkan atau harus sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan banyak orang atau perasaan-perasaan semua orang. Karena isi kepala masing-masing orang itu tentu saja berbeda. Dan kita tidak bisa mengendalikan isi kepala orang lain. Yang bisa kita kendalikan adalah gimana caranya kita merespon keadaan-keadaan di sekeliling kita, sehingga respon kita itu menjadi respon yang positif. Yang itu nantinya mempengaruhi tindakan kita. Maka kamu nggak harus nyenengin hati semua orang ini, maksudnya adalah jangan sampai karena terlalu mempertimbangkan perasaan semua orang,
ujung-ujungnya kita justru kehilangan prioritas. Kita kehilangan fokus, kita kehilangan perhatian terhadap apa sih yang penting bagi hidup kita. Tindakan apa sih yang benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang sesuai dengan kita butuhkan, apa yang benar-benar prioritas dalam hidup kita. Banyak yang mengorbankan prioritas hidupnya hanya karena alasan ini, nyenengin hati semua orang, pengen terlihat hebat di hadapan semua orang, pengen terlihat perfect, pengen terlihat sempurna, tapi ujung-ujungnya nggak berani bertindak karena alasan-alasan tersebut. Eh, yang kedua, saya ingin membahas tentang apa sih yang saya bahas dalam buku ini. Next, Mbak Serlia. Slide berikutnya. Saya ingin menampilkan terlebih dahulu daftar isi atau agar teman-teman punya gambaran. Buku ini bercerita tentang apa sih sebenarnya, apa saja yang dibahas. Yang pertama, kelihatan ya teman-teman ya, mungkin ini terlalu kecil tulisannya. Bab pertama, karena pura-pura bahagia itu melelahkan. Pura-pura bahagia itu melelahkan. Kita tidak sedang berlomba dengan siapapun, kita punya jalan hidup yang berbeda, terima saja. Nah, di bab pertama ini sebenarnya saya ingin mengatakan bahwa banyak dari kita yang menganggap kehidupan ini berkompetisi dengan orang lain. Berkompetisi dengan orang lain. Jadi seolah-olah kita itu seolah setiap hari berlomba-lomba dengan banyak orang. Dan uniknya, yang justru dianggap sebagai kompetitor yang harus dikalahkan itu bukan orang yang jauh, tetapi malah orang-orang yang sebenarnya dekat dengan kita. Misalnya gini ya, siapa yang biasanya ketika orang-orang sekeliling kita itu lebih lebih hebat, prestasinya lebih baik, karirnya luar biasa, siapa biasanya yang paling sering kita jadikan sebagai apa ya, sebagai pembanding atau perbandingan. Misalnya, kebanyakan adalah orang-orang di dekatnya, kawan sekolahnya, teman-teman kampusnya. Tempat kita membandingkan biasanya orang-orang di sekeliling kita saja. Jadi sebenarnya orang-orang yang dekat dengan kita itu justru seolah-olah kita anggap sebagai kompetitor dalam hidup kita. Dan sayangnya kompetisi ini bukan kompetisi dalam hal untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, tapi justru berlomba-lomba untuk menampilkan kesan-kesan yang itu adalah manipulatif sekali. Misalnya, setelah teman-teman lulus dari sekolah misalnya, ada banyak loh yang minder datang ke acara-acara kayak acara apa namanya itu, kumpul bareng-bareng itulah, kumpul bareng-bareng teman-teman, kumpul teman-teman alumni, bahkan jarang muncul di WA group, hanya karena minder, karena dia ternyata prestasinya mungkin kurang menarik, tempat kuliahnya kurang elit, kurang prestasi setelah sekolah itu ternyata kurang bisa dibanggakan dan lain-lain. Jadi yang dibandingkan itu justru adalah orang-orang yang sebenarnya dekat dengan kita. Tetangga misalnya, ada yang tetangganya lebih kaya, bingung. Ada yang teman sekolahnya yang kini karirnya bagus, malah digosipin. Ada teman kuliah yang sekarang mungkin karirnya hebat, bisnisnya bagus, malah dinyinyirin. Jadi pertanyaannya, kenapa yang kita anggap sebagai pesaing itu justru adalah orang-orang di dekat-dekat kita? Mengapa nggak sekalian saja orang-orang yang jauh dari kita yang mungkin itu tidak rawan untuk kita sakiti nantinya? Gitu. Misalnya, kenapa kita tidak iri ketika menyaksikan Bill Gates misalnya sebagai pembanding sekali gitu. Orang yang kaya kenapa malah tetangga kita yang kita nyinyirin, orang-orang di dekat kita yang sukses yang kita jadikan sebagai kompetitor dalam hidup kita, padahal mereka itu orang-orang yang dekat dengan kita. Nah, kesimpulannya adalah kita itu tidak sedang berlomba dengan siapapun sebenarnya dalam hidup ini. Yang kita jadikan kompetitor itu harusnya adalah diri kita sendiri di masa lalu. Karena dalam agama kita juga dianjurkan hari ini harus lebih baik daripada kemarin. Dan besok harus lebih baik daripada hari ini. Maka kompetitor dalam hidup kita ya diri kita sendiri sebenarnya yang harus kita kalahkan ya kita di masa yang lalu. Dan kita di hari ini. Kita di masa lalu harus kita kalahkan dengan diri kita di hari ini. Dan kita di hari ini harus kita kalahkan dengan diri kita di masa depan. Harus lebih baik dari hari ke hari. Maka kompetitor dalam hidup kita harusnya adalah kemalasan-kemalasan kita, musuh kita sebenarnya bukan orang lain,
tapi diri kita sendiri. Yang harus kita lawan itu ya kemalasan kita, habit kita yang jelek, kebiasaan menunda-nunda, attitude yang kurang baik, dan seterusnya. Jadi mulai sekarang, jadikan kompetitor terbaik itu adalah diri kita sendiri di masa sebelumnya, bukan orang lain. Mungkin ada yang beralasan, Mas Rifai, kalau saya menjadikan orang lain sebagai kompetitor dengan tujuan agar saya termotivasi untuk berlomba-lomba dengan dia, boleh nggak? Hal itu diperbolehkan ketika yang kita jadikan sebagai media berlomba-lomba itu adalah yang pertama, kualitas ibadah. Kualitas ibadah. Yang kedua, kualitas berbagi. Sharing kualitas berbagi kepada orang lain. Kedermawanannya, tingkat sensitivitas sosialnya. Kita boleh berlomba-lomba dalam itu. Atau dalam prestasi. Boleh, silakan berlomba-lomba dalam prestasi. Bukan untuk sombong-sombongan loh ya. Kita berlomba-lomba dalam prestasi, meraih prestasi terbaik, itu bukan dalam rangka untuk menyombongkan prestasi yang kita raih, bukan. Seorang muslim itu kalau bisa silakan berprestasi sehebat mungkin, sebaik mungkin. Untuk apa? Tujuan utamanya adalah yang pertama untuk mempermudah media dakwah nantinya. Mempermudah media dakwah. Karena ketika kita berprestasi, itu kita lebih mudah untuk menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Kenapa demikian? Karena kita sudah membuktikan dengan prestasi diri kita sendiri. Jadi tidak omong doang gitu, bukan omdo. Ketika seorang muslim itu berprestasi, mudah-mudahan dengan itu kita bisa menyampaikan kebaikan itu lebih leluasa, lebih mudah membuktikan kepada orang-orang yang kita nasihati misalnya, karena kita membuktikan dengan tindakan yang kita lakukan sendiri. Jadi silakan berlomba-lomba dengan orang lain, tapi tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas diri. Bukan untuk mengalahkan atau justru untuk sombong-sombongan. Kemudian berikutnya, agar hatimu tenang, bersikaplah bodoh amat pada orang yang membencimu. Ini yang menjelaskan tentang gimana sih caranya agar kita itu tidak terlalu fokus terhadap orang-orang yang nyinyir kepada kita, yang mengkritik kita, yang memang tidak suka. Tujuannya mengkritik bukan karena dia ingin membangun, tapi tujuan utamanya adalah gimana caranya dia menjatuhkan kita. Dia mengkritik bukan tujuannya karena sayang kepada kita, tetapi tujuannya karena memang tidak suka. Jadi ada kan orang-orang yang kita bisa lihat kok sebenarnya orang-orang yang mengkritik kita itu karena tanda perhatian atau memang karena dia iri atau dengki atau memang tidak suka dengan kita. Kita bisa membedakan itu dari sikapnya. Kemudian bab berikutnya ini saya bahas secara garis besar dulu, nanti akan saya bahas satu persatu secara rinci. Menjadi manusia merdeka. Gimana ini? Apa yang saya bahas di bab ini? Di bab ini saya coba membahas tentang gimana sih caranya agar kita itu berani untuk menolak permintaan orang lain, agar kita itu berani untuk bersikap mengatasi rasa tidak enakan kepada orang lain, karena selama ini banyak orang-orang yang takut untuk menolak permintaan orang lain karena takut dibenci, takut dianggap sebagai orang yang tidak suka menolong dan seterusnya. Padahal bisa jadi kita itu ingin menjadi orang yang bermanfaat, tapi ujung-ujungnya kita malah dimanfaatkan. Jadi ada bedanya ya antara orang yang bermanfaat dengan orang yang dimanfaatkan, itu beda. Nanti akan kita bahas insya Allah. Kemudian bab berikutnya berdamai dengan diri sendiri. Ini membahas tentang gimana caranya kita memaknai kesuksesan itu menurut versi kita. Jangan sampai terpengaruh oleh kesuksesan versi orang lain, karena bisa jadi kesuksesan versi orang lain itu sangat berbeda dengan apa yang menjadi mindset kita tentang kesuksesan itu sendiri. Kemudian jadilah yang terbaik semampumu. Sebenarnya semua orang nggak peduli sehebat apa dirimu ini tentang kemanfaatan bagi sesama. Kemudian karena kamu lebih peduli penilaian orang dibanding bersyukur pada dirimu sendiri, ini tentang mensyukuri karunia Allah yang luar biasa terhadap masing-masing kita. Kemudian bab terakhir, sekelam apapun masa lalumu, masa depanmu masih suci. Jadi masa lalu itu harus kita maafkan karena kita tidak akan bisa beranjak ke masa depan yang lebih baik kalau kita terus-menerus dihantui oleh masa lalu yang tidak kita maafkan. Jadi demikian, itu gambaran garis besar tentang isi dari buku ini. Kemudian mari kita bahas satu demi satu
mulai dari bab yang pertama ya. Tapi insya Allah tidak akan kita bahas semuanya. Saya akan ambil kesimpulan-kesimpulan dari masing-masing bab, mudah-mudahan ini cukup mewakili. Oke, next Mbak Sherly untuk slide berikutnya. Saya mulai dengan tadi bab pertama adalah membahas tentang pura-pura bahagia itu melelahkan. Kita tidak sedang berlomba dengan siapapun. Ada sebuah hasil studi yang luar biasa teman-teman sekalian. Yang ini mungkin sangat update sekali. Kaum milenial, generasi saat ini yang usianya belasan tahun sampai 20-an tahun, itu ternyata hasil studinya ternyata termasuk generasi yang tidak bahagia. Mengapa demikian? Ternyata dari hasil studi yang dilakukan oleh The Health Foundation, kaum milenial yang saat ini berusia 20 sampai 30 tahun disebut mengalami banyak kesulitan, mulai dari rumah hingga pekerjaan. Anak muda menghadapi kondisi yang lebih stres ketimbang generasi yang lebih tua, terutama tentang identitas diri seiring dengan berkembangnya media sosial. Nah ini, alasan utamanya ternyata ini, tentang identitas diri seiring berkembangnya media sosial. Mengapa media sosial bisa berdampak sedemikian buruk bagi kaum milenial khususnya? Karena ternyata media sosial ini yang membuat diri kita mudah sekali membandingkan dengan orang lain. Next, Mbak Sally. Sosial media membuat kita, slide berikutnya, membuat kita lebih mudah membandingkan diri dengan orang lain. Kebiasaan membanding-bandingkan diri inilah yang kemudian membuat kita lupa bersyukur dan selalu merasa kurang. Apa yang kita miliki dan semula membahagiakan, apa yang kita miliki dan dulunya membahagiakan diri kita, kini dirasa tidak cukup lagi. Kenapa? Karena yang kita bandingkan orang di atas kita terus. Setiap hari kita scrolling media sosial melihat orang-orang itu seolah-olah lebih bahagia dari kita, lebih senang hidupnya dari kita, kok kayaknya nggak ada masalah sama sekali. Padahal kita nggak tahu di belakang itu seperti apa. Yang ditampilkan di media sosial hanya jepretan kamera yang bisa jadi itu beberapa detik saja, senyuman beberapa detik. Tapi ternyata di belakang itu ada tangisan yang luar biasa, berjam-jam kita nggak tahu. Maka tugas kita adalah jangan sampai kita menjadi pribadi yang sangat dipengaruhi oleh sikap orang lain, yang sangat dipengaruhi oleh penampilan orang lain, dan itu membuat diri kita tidak bahagia. Kebahagiaan itu hadir saat kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Mengapa? Karena memang kita beda dengan mereka gitu. Kita beda. Slide berikutnya akan lebih jelas. Kebahagiaan hadir saat kita tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa? Karena kita ini beda cita-cita, beda jalan hidup, beda latar belakang di masa lalu, beda kesempatan, beda orang tua, beda kelebihan, beda kekurangan, beda lingkungan sosial. Kita memiliki perbedaan, nggak ada satupun diri kita yang sama dengan orang lain. Kita ini manusia spesial yang memiliki skenario yang sangat berbeda dengan siapapun. Tidak ada satupun di bumi ini yang alur hidupnya, jalan hidupnya sama persis dengan kita, nggak ada. Maka jadilah diri sendiri. Syukuri semua karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kerjakan yang terbaik yang kita mampu. Ingat ya, yang kita mampu. Saya ingin membahas tentang ini. Kerjakan yang terbaik yang kita mampu. Beberapa tahun yang lalu saya sempat menerbitkan sebuah buku yang berjudul The Perfect Muslimah. Ini ada hubungannya ya. The Perfect Muslimah. Ketika saya menulis buku itu, ada salah satu komplain yang masuk kepada saya dari salah satu pembaca. Mas Rifai, bukankah di bumi ini nggak ada manusia yang sempurna? Nggak ada satupun makhluk yang sempurna. Yang sempurna itu ya Tuhan. Dia berpendapat seperti itu. Lalu kenapa Mas Rifai menjadikan ini sebagai salah satu judul buku, The Perfect Muslimah, Muslimah yang sempurna, padahal mana mungkin ada manusia yang sempurna. Ternyata dalam agama kita, teman-teman sekalian, yang diharuskan adalah kita berupaya untuk menggapai kesempurnaan itu